Dan biarlah dalam segenap jalan hidup kami Tuhan, setiap apapun yang kami jalani dan kami lewati dalam hidup ini, hanya Engkau yang dimuliakan, hanya Engkau yang dipuji, hanya Engkau yang disanjung, hanya Engkau yang dikagumi Tuhan, hanya Engkau yang dihormati. Sebab Engkaulah pribadi yang tidak akan pernah tergantikan di dalam hidup kami, yang sudah memulai hidup kami Tuhan, yang menuntun kami saat ini, dan kelak nanti Engkau akan menutup hidup kami. Kami menyadari penuh bahwa tidak ada satu hak pun dari hidup kami untuk kami bermegah atas kekuatan kami. Kami bermegah atas segala yang kami ada dan kami miliki hari ini. Sebab kami tahu semuanya itu dari Engkau, oleh Engkau, dan kembali hanya untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, dalam setiap jalan hidup kami, jangan pernah Engkau biarkan kami berjalan sendiri. Jangan pernah Engkau lepaskan kami dari pandangan-Mu, dan jangan pernah Engkau izinkan kami lari jauh daripada Engkau. Tapi biarlah hari-hari ini justru kami makin merindukan Engkau, hati kami makin penuh dengan rasa cinta akan Engkau. Haus dan lapar akan Engkau itu terus ada atas kami, supaya kami mengerti Tuhan, dalam segenap jalan hidup kami, tidak ada yang lebih indah dibandingkan Engkau yang sudah memiliki rencana yang sempurna atas hidup kami Tuhan. Terima kasih. Siang hari ini lewat firman-Mu Engkau berbicara buat kami Tuhan. Kau yang menyampaikan isi hati-Mu buat kami, supaya kami tahu Tuhan, bahwa kasih-Mu itu tidak akan pernah berkesudahan. Karena Kau menyatakan diri-Mu buat kami hari ini, bukan karena sebuah kebetulan, tapi karena Engkau punya rencana yang sempurna, di mana setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, dan perjumpaan kami itu memperbaharui hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih. Urapi kami Tuhan, berikan hikmat-Mu, berikan pewahyuan-Mu, tempat di mana kami duduk, di situ Engkau sentuh hati kami Tuhan. Engkau jamah hidup kami, dan Engkau bawa kami untuk makin hari, makin disempurnakan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Bagi-Mulah Tuhan segala hormat, pujian, kemuliaan, sanjungan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita umat Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Dalam 2 hari ini, kita mendengar ada sebuah berita yang cukup menggemparkan, di mana 2 negara yang tidak jauh daripada Indonesia sedang berperang, saudara ya. Yaitu Thailand dan Kamboja. Terus ada beberapa yang tanya ke saya. Salah satu pertanyaan yang cukup menarik adalah begini. Dia ngomong, kalau baik di negara barat dan kemudian sekarang mulai ke negara timur bahkan Asia Tenggara, terjadi adalah sebuah peperangan. Dia berkata, apakah mungkin Indonesia juga akan perang, Pak? Saya cuma bilang, kalau saya berpikir masalah perang atau enggak itu urusan terakhir. Masalahnya yang paling penting sekarang adalah ketika kita menghadapi semuanya itu, kita ini siap atau enggak. Artinya bukan siap untuk perang saudara, tapi siap untuk menyelesaikan kehidupan ini seperti yang Tuhan mau. Dan sekali lagi, buat saya pribadi saudara, apapun yang terjadi, apapun yang akan istilahnya dunia ini akan hadapi, satu yang kita perlu pegang sampai akhir hidup setiap kita, bahwa Tuhan yang sudah bayar lunas hidup kita, Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan hidup setiap kita. Dan bagian kita adalah hari ini, untuk kita terus memacu akan iman kita, untuk makin memiliki sebuah kesungguhan hati terhadap Dia. Karena ketika semuanya ini makin digenapi, kita punya apapun di dalam diri kita secara jasmani itu tidak akan pernah menyelamatkan.
Saudara punya kehebatan apapun dalam diri masing-masing yang ada. Saudara punya keberhasilan seberhasil apapun. Pada waktunya semuanya itu akan teruji, dan ketika tidak ada iman, dan ketika tidak ada manusia roh yang kuat, maka semuanya itu akan sirna, maka semuanya itu akan sia-sia. Sebab bagaimanapun Tuhan adalah Tuhan yang sudah memfirmankan kebenarannya buat setiap kita. Dan itu tidak akan pernah ditarik kembali, saudara. Dia inginkan untuk setiap umatnya itu memiliki hidup dan hati yang makin sungguh-sungguh dengan dia. Makanya saudara, kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, saya berpesan, tolong mari sungguh-sungguh hidup dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Jangan cari sesuatu yang cuma fenomena sementara. Saudara datang beribadah, jangan cari sesuatu yang cuma sekedar euforia, saudara. Makanya berhenti dengan mencari seseorang yang populer, berhenti mencari seseorang yang saudara anggap paling sakti. Bukan masalah kita tidak boleh mendengar, kita tidak boleh menghormati. Tapi inti daripada kehidupan kita adalah yang kita harus cari itu adalah Tuhan dan bukan yang lain. Kalau saudara kenal dengan seorang hamba Tuhan hebat sehebat apapun, pertanyaannya adalah begini, hidupmu mengalami pembaharuan enggak? Hidupmu mengalami pemulihan enggak? Ada sesuatu yang terus diperbaharui enggak dalam diri kita? Yang saya pernah sampaikan di tempat ini, jangan sampai kita cuma jadi fans, saudara. Tapi kita nggak pernah mau meneladani apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Nah hari ini saya ajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk membahas satu firman Tuhan yang cukup menarik. Nah setelah saya renungkan beberapa kali dari kebenaran firman Tuhan ini, saya bilang Tuhan ini sesuatu yang menurut saya itu sebenarnya sangat luar biasa. Cuma seringkali kita tidak mau memfokuskan kepada apa yang Tuhan mau bicara buat kita. Dan hari ini saudara, saya rindu untuk kita bahas hal ini. Dan saya berdoa supaya setiap saudara bukan cuma sekedar dengar firman ini, tetapi saudara punya sebuah kerinduan yang mendalam untuk benar-benar firman itu saudara alami. Dan menjadi sebuah perjalanan kehidupan yang saudara dapat berkata bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Mari kita buka dari Matius pasal yang ke-20. Matius pasal yang ke-20. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-20 sampai dengan 28. Judul perikopnya adalah permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes. Bukan memerintah, melainkan melayani. Kemudian datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu ia sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Nyatakanlah supaya kedua anakku ini duduk di dalam kerajaanmu. Seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Namun Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum dari cawan yang akan kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu akan diberikan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Bapakku." Mendengar hal itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada saudara itu. Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya.
dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, supaya siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau saudara baca firman ini, kita akan tahu bahwa secara keseluruhan perikop ini penekanannya akan dirangkumkan pada ayat yang ke-26, 27, 28. Di mana firman berkata, tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, tentu saja ini bagian firman yang memang ditekankan, saudara. Secara keseluruhan perikop kita tahu bahwa untuk menjadi orang yang memiliki sebuah posisi yang dihormati, terlebih dahulu harus merelakan kesombongan itu dirobek, dihancurkan, dan duduk sebagai pelayan dan melayani. Dan disitulah Tuhan akan angkat hidupnya. Tapi hari ini saya nggak akan concern di bagian ini. Yang kita akan coba lihat adalah di bagian dari awal ayat ini. Menarik adalah dikatakan bahwa ada dua keluarga, yaitu ibu Yakobus dan ibu Yohanes, beserta Yakobus dan Yohanes, saudara. Mereka datang kepada Yesus untuk mengajukan sebuah permintaan. Yesus berkata apa? Apa yang kau kehendaki. Yesus mengetahui apa yang keluarga ini maui. Yesus mengerti bahwa keluarga ini sedang ingin mengajukan sebuah permohonan. Jadi di situ Yesus berkata, apa yang kau kehendaki. Lalu kemudian dua keluarga ini berkata, nyatakanlah supaya kedua anakku ini duduk dalam kerajaanmu. Ada sebuah permintaan di mana untuk kedua anaknya ini punya sebuah posisi, saudara. Kalau saudara baca, apa yang kemudian menjadi tanggapan Yesus ini menjadi hal yang rada sulit dimengerti. Bahkan cenderung aneh antara pertanyaan dan jawaban, dan seolah-olah nanti kita lihat, kok Yesus seolah-olah memberikan sebuah argumentasi yang tidak fokus atau kemudian tidak sesuai dengan apa yang seharusnya atau tidak tegas, melainkan sedikit berbelok-belok. Kenapa? Karena kalau saudara baca firman-Nya akan berkata, nyatakanlah supaya kedua anakku ini duduk sebelah kanan kerajaanmu, seorang sebelah kananmu dan seorang lagi sebelah kirimu. Namun Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Lanjutnya dikatakan, dapatkah kamu minum dari cawan yang kuminum? Kata mereka, kami dapat. Yesus berkata kepadanya, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Jadi ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan kembali oleh Yesus kepada dua keluarga ini. Yesus berkata, apakah kamu bisa minum cawanku? Dan keluarga ini berkata, kami dapat minum itu. Seharusnya secara persepsi manusia, yang sudah kalau kita lihat diskusi antara Yesus dengan orang Farisi, Yesus dengan para ahli Taurat adalah bahwa selalu jawaban Yesus itu adalah pukulan telak, saudara. Tapi di bagian ini seolah-olah Yesus memberikan sebuah argumentasi yang dimentahkan, saudara. Pertanyaan yang seharusnya kalau kita ngomong, harusnya jawabannya
adalah sesuatu yang tidak mungkin manusia lakukan, kan begitu. Secara nalar manusia kan begitu. Tapi di sini seolah-olah ada sebuah jawaban di mana yang kemudian kalau kita cerna secara sederhana, jawaban itu seolah-olah yang ngapain Yesus tanya itu juga. Nah saudara, kalau kita lihat dan telaah lebih dalam lagi, kita mesti mengerti bahwa yang dimaksudkan Yesus kepada kedua keluarga ini, itu bicara tentang bagaimana posisi dia di hadapan Bapaknya. Kita mengerti bahwa keluarga ini datang antara ibu dan anak, ya, antara keluarga, orang tua dan anak. Dan ketika pertanyaan itu diajukan, permintaan itu diajukan, Yesus memberikan sebuah jawaban posisi seperti seorang anak terhadap bapaknya. Di mana Yesus ketika menjawab hal ini, dia ngomong apa? Apa kamu dapat minum cawan yang aku harus minum? Dan mereka berkata, kami minum. Yesus ngomong apa? Memang kamu akan minum. Sebenarnya di sini menegaskan bahwa Yesus sedang menyampaikan sebuah pernyataan dirinya. Bahwa memang aku ini punya kuasa. Tetapi kuasa yang ada di dalam diriku itu bukan karena aku sendiri. Melainkan karena Bapakku yang mengutus aku, yang memampukan aku untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Bukan kehendakku. Nah, turning point yang kita perlu mengerti adalah bahwa sekali lagi Yesus memberikan sebuah pesan buat setiap kita hari ini. Bahwa posisi kehidupan setiap kita adalah bahwa kita ini adalah anak, kita ini adalah hamba. Di mana hidup setiap kita ini ada yang sudah mengatur dan menetapkannya. Ada limit-limit tertentu, ada bagian tertentu yang kita tidak berhak untuk ngatur itu, saudara. Makanya di dalam perbincangan antara Yesus dengan dua keluarga ini, sebenarnya penekanannya yang pertama adalah bahwa kamu akan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, seperti aku sedang melakukannya saat ini. Itu yang seharusnya menjadi sebuah format dalam hidup setiap kita. Di mana setiap kita ini menyadari bahwa kita ini menjalani desain Tuhan. Bukan desain hidup setiap kita. Ibu Yakobus, Ibu Yohanes ngomong soal posisi. Dan Yesus berkata, kalau soal bagian itu bukan bagian yang aku berhak untuk memutuskan. Makanya kalau saudara baca, dikatakan di sini, aku tidak berhak memberikannya, tapi tempat itu akan diberikan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Bapakku. Yang pertama yang kita perlu belajar adalah begini. Bahwa di dalam hidup ini, kita mesti tahu yang namanya batasan-batasan. Di mana kita ini tidak serta-merta semua yang menjadi kehendak bebas kita itu kita bisa lakukan dengan semau kita. Ada hal-hal tertentu yang kita harus jalani di dalam hidup ini. Itu atas penentuan Tuhan. Dan kita nggak bisa lewati itu. Memang manusia diberikan kehendak bebas, ya. Tapi kita mesti ngerti kehendak bebas kita itu tidak bisa kita pakai dengan sembarangan. Ada bagian-bagian di dalam hidup ini yang kita nih harus belajar ngikuti apa yang Tuhan mau. Contoh misalkan, saudara hari ini datang ke tempat ini, ya, semua kita kan berpakaian, ya, gak ada yang gak berpakaian, gitu kan, semua berpakaian. Pertanyaannya dari semua kita yang datang hari ini, siapa yang tadi pagi ketika bangun mau beribadah, saudara ngomong Tuhan, hari ini aku pakai baju apa? Atau kita ngomong gini, Tuhan, hari ini aku pakai baju atau enggak ya? Enggak toh saudara. Karena memang itu kehendak bebas yang diberikan ke kita. Dan secara natural manusia Tuhan memang tahu kamu harus lakukan apa yang menjadi bagianmu.
Itu menjadi bagian kita, saudara. Tapi sampai limit tertentu, ada sesuatu yang kita harus belajar lebih lagi bahwa itu hak prerogatifnya Tuhan. Yang kita nggak bisa tabrak itu dengan sembarangan. Misalkan gini, sama masih soal baju. Saudara sudah berkemas-kemas, saudara sudah berpakaian, saya pikir pergi ke semani, nyantai, kaosan, pakai celana biasa enggak. Tapi ketika saudara keluar rumah, ada sebuah dorongan di dalam hatimu, di mana untuk engkau tuh berganti kostum, yang lebih sopan misalkan, yang tadinya kaos t-shirt jadi pakai hem kemeja. Nah di sinilah kita nih harus belajar bahwa seringkali ada sesuatu yang Tuhan munculkan di dalam diri kita, untuk kita taati. Walaupun dalam keseharian kita pun tidak selalu begitu, saudara. Tapi ada titik-titik tertentu yang kita ini harus belajar. Bahwa Tuhan punya hak penuh di dalam hidup kita. Untuk menentukan apapun yang Dia inginkan. Tapi seringkali manusia nggak bisa pahami hal ini. Maka pada akhirnya ada banyak daripada kita itu yang dengan sembrono memakai kehendak bebas kita. Free will kita. Hanya untuk mencari sebuah keuntungan, hanya untuk mencari sebuah kepentingan, dan lain sebagainya. Yang sebenarnya kalau kita mau telusuri lebih dalam, tanpa sadar itu menjerumuskan hidup setiap kita. Ketika saya baca firman ini, saya renungkan, saya bilang Tuhan, Yesus menegaskan kepada keluarga ini, yang paling penting adalah lakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Bukan masalah tentang bagaimana dan di mana posisi yang kamu akan miliki. Tetapi bagian yang kehendak Bapa inginkan, itu yang harus kamu kejar. Yang itu harus kamu lakukan. Tapi seringkali kita sulit untuk melewati ini. Kenapa? Karena salah satu yang seringkali saya silang, kesombongan diri kita ini. Itu yang membuat kita tuh kadang-kadang sukar untuk bisa merelakan Tuhan itu mengintervensi hidup setiap kita. Kesombongan yang terselubung di dalam diri kita itu seringkali membuat kita itu keluar daripada apa yang Tuhan ingin. Makanya di sini Yesus ngomong kepada kedua orang tua daripada Yohanes dan Yakobus. Kalau aku nih sebagai anak, aku sebagai manusia sepenuhnya, aku turun ke dunia atas kehendak Bapa, atas perintah Bapa. Pesan yang disampaikan kepada keluarga ini, secara khusus kepada Ibu Yohanes dan Yakobus adalah, seharusnya kamu itu juga berperan penting kepada kedua anakmu ini. Bahwa yang seharusnya yang diperintahkan adalah sesuatu untuk melakukan tugas yang jauh lebih penting, hanya yang lebih istilahnya lebih membuat hidup daripada Yohanes dan Yakobus ini mengalami akan hal yang luar biasa daripada hanya sebuah posisi kenyamanan. Tanpa sadar Yesus berkata kepada Ibu Yohanes dan Yakobus ini, bahwa aku pun datang ke dunia ini karena aku melakukan bukan karena apa yang aku mau, tetapi karena Bapakku yang mau. Kalau bicara soal posisi, bicara soal tahta, mungkin aku sudah miliki. Tapi Tuhan perintahkan untuk aku jadi pelayan. Saudara, di dalam hidup ini, saudara, yang paling sulit sebenarnya itu apa sih? Mengalahkan akan diri kita sendiri. Itu yang paling sulit. Saudara mungkin menghindari orang yang ngerusuin hidup saudara. Saudara mungkin
bukan melawan, tetapi mengatasi orang yang meremehkan hidupmu, itu bisa, saudara. Tapi untuk mengalahkan atau mematikan akan keakuan kita, itu sulit. Karena seringkali juga di dalam hidup ini, pertimbangan demi pertimbangan yang kita miliki itu kan jauh lebih kuat dibanding daripada apa yang Tuhan mau dan inginkan atas setiap kita. Kemarin saya 2 hari ada di Jakarta dan sebenarnya kemarin agenda dadakan, saudara. Nggak ada sesuatu yang sebelumnya sudah direncanakan. Jadi ceritanya bulan lalu anak saya yang laki bilang, "Pak, nanti akhir bulan Juli aku maju sidang." Terus saya bilang ke dia, "Tanggal berapa, Sam?" "Tanggal 25 kemarin, saudara." Lalu kemudian ketika saya minggu lalu saya doa, ada dorongan dalam hati untuk saya samperin dia. Ya sebenarnya nggak ditungguin pun juga nggak apa-apa, orang dia juga sudah, istilahnya sudah mau lulus kuliah kok masih ditungguin gitu kan. Tapi bagaimanapun ya sudahlah, ada sesuatu yang kuat ya saya ikuti. Saya pergi ke Jakarta, sebenarnya nggak ada apa-apa ya, cuma saya tungguin dia aja sudah. Ngobrol singkat dan lain sebagainya. Ketika dalam obrolan itu, saya sempat ngomong ke dia, "Kamu persiapanmu gimana untuk besok?" "Oh sudah semua, Pak. Ya ini tinggal beberapa hal akhir, nanti malam ini tak selesai." Di Kamis itu sepanjang hari dia ada banyak tugas yang harus dia kerjakan. Kemudian sampai larut malam, kurang lebih sekitar hampir 12:30 lah saudara, dia baru selesai dan dia baru beristirahat. Pagi bangun saudara, ketika pagi bangun dia masih belum bangun karena dia ke kampus kurang lebih sekitar jam 9, jam 10. Nah, waktu dia belum bangun, saya doa sambil saya lihat dia saudara. Saya lihat dia, saya dalam hati gini saudara. Iya ya Tuhan ya. Tidak terasa 4 tahun dia kuliah dan sekarang dia sudah selesai. Kemudian saya melihat dia sejak waktu dia kecil dalam bukan mimpi, bukan penglihatan, tapi dalam sesaat itu saudara, ketika saya lihat dia lagi tidur, saya tuh seperti dibawa kepada sebuah memori masa lalu. Waktu dia kecil dan lain sebagainya. Satu yang saya tuh lihat gini saudara. Saya enggak pernah bilang kepada dia untuk, "Kamu nanti kalau besar jadi orang sukses, kamu nanti kalau besar jadi orang yang berhasil dan lain sebagainya." Saya cuma bilang bahwa kamu hidup harus dalam tangan Tuhan. Sampai kemarin pun ya dalam doa semalam sebelum dia masuk sidang, bilang kamu doa, kamu andalkan Tuhan. Nah hari itu pagi itu ketika saya melihat dia, ketika dia tidur itu, saya bilang begini, "Tuhan, Engkau tuh luar biasa. Karena dalam setiap hidup seseorang, Engkau itu punya rencana yang sempurna." Jujur salah satu saudara yang saya bersyukur sekali ke Tuhan. Walaupun dalam semua hal, saya enggak berbangga dalam apapun saudara. Cuman saya bersyukur aja. Ini anak dari kecil enggak pernah les saudara. Enggak pernah les. Kecuali les berenang. Saudara. Tapi kalau les pelajaran enggak pernah. Saudara. Sekolah kalau dibilang niat ya sebenarnya niat banget ya enggak Samuel ini. Dalam anugerah Tuhan sebenarnya dia ini musik bisa semua. Cuman kadang-kadang orang kan begitu ya saudara. Kalau pintar merasa bisa itu terus gampangin saudara. Ya,
Jadi sebenarnya dia main musik tuh beberapa alat musik bisa sampai biola pun dia bisa tanpa ada yang ngajarin. Nah, sampai kemudian dia masuk kuliah. Jujur saudara, waktu saya lepaskan dia kuliah, saya lihat dia waktu SMA, SMP, saya pikir ini apa bisa? Karena waktu SMP dan SMA itu saya sering panggil gurunya. Kenapa akan panggil gurunya? Karena targetnya nggak nutup saudara. Proyek-proyek yang dia harus kerjakan telat terus saudara. Jadi saya mikir kuliah gimana nanti kan. Tapi ketika dalam perjalanan yang dia hidupi dan dia jalani, sampai kemarin kemudian selesai semuanya, saya bilang begini, kok iso ya Tuhan ya? Kok bisa ya? Karena sebenarnya kalau lihat saya pribadi sebagai orang tua saudara, apalagi saya, ya kalau istri saya, ya memang dia jauh lebih berpendidikan saya. Kalau saya kan saya sudah pernah cerita saudara, saya ini kan nunggak ya pernah gitu kan, ya nakal ya banget gitu kan saudara. Jadi kalau saya melihat anak saya bilang Tuhan, tidak mungkin kalau enggak Engkau. Sampai kemudian dia berangkat ke kampus, saya pulang ke Semarang. Dan perjalanan, sambil saya merenungkan akan firman Tuhan ini, yang harus disampaikan buat siap saudara hari ini. Saya bilang, kadang-kadang kita nih ya sebagai orang tua, pengennya maunya semuanya nyaman, ya kan? Punya anak itu kan pengennya kalau bisa jangan sampai anak ini istilahnya celaka gitu kan. Maksudnya celaka itu hidupnya bagaimana dan lain sebagainya. Kalau bisa ditoto, diatur gitu kan. Kalau bisa makan jangan telat gitu kan. Bahkan ada satu keluarga, saya pernah ketemu saudara. Ini keluarga punya anak ya. Waktu itu kalau nggak salah anaknya sudah umur sekitar 2 atau 3 tahun. Pergi ke tempat ini main, dan kemudian waktu main karena dia biasa tinggal di kota besar dan rumahnya yang bersih, jadi tidak biasa tinggal di tempat yang seperti ini saudara. Habis main anaknya masuk ke kamar itu ada bentol merah saudara. Dan ketika saya lihat, oh ya ini digigit nyamuk lah. Saudara tahu itu orang tuanya tuh marahnya bukan main. Terutama orang tuanya yang laki. Ayahnya bilang, kamu ini loh kulit halus-halus kok sampai digigit nyamuk. Pokoknya ngomel saudara. Ya karena saya cukup dekat dengan orang tuanya, saya bilang, Pak, itu anak laki loh Pak. Kalau nggak biasa dengan hidup yang di alam, terus jadi apa nanti? Apa Bapak seneng? Maaf ya Pak, anak laki tiap hari luluran, pakai scrub. Tapi fakta saudara, seorang ayah nalurinya pengennya anaknya ya, kalau bisa ya diprotek. Kalau bisa semuanya oke. Tapi kalau saudara baca bagian ini, Yesus ngomong ke orang tua daripada Yohanes dan Yakobus apa? Biarkan anakmu itu ngalami. Sebagaimana aku ini ngalami. Karena Bapakku yang punya segalanya aja ngutus aku untuk meninggalkan semuanya. Kenapa kamu mau melakukan sesuatu yang lebih daripada apa yang Bapakku miliki? Ini pesan penting buat kita loh saudara. Bahwa Tuhan ingin kita ini mengalami sebuah perjalanan kehidupan itu yang dibentuk, dididik, didewasakan. Sehingga ketika nanti kita terima rahmat, anugerah, pahala, mahkota kehidupan, ada posisi yang dipercayakan dalam diri kita, itu bukan lagi sebuah pencarian akhir kita. Karena yang paling penting adalah pembentukan kehidupan ini, yang makin hari makin sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan dalam diri kita. Yesus berkata kepada orang tua daripada Yohanes dan Yakobus ini,
Ngapain kamu mikirin posisi? Ngapain kamu carikan kenyamanan buat anakmu? Nah, lebih baik biarkan anakmu itu belajar untuk melayani. Karena dari pelayanan yang anakmu lakukan itu, dia akan menjadi orang yang luar biasa. Pesan yang sama buat siap kita hari ini, saudara. Tuhan inginkan kita ini bukan cuma sekedar mencari kepopuleritasan, mengejar kenyamanan, mencari sesuatu yang enak. Percayalah bahwa waktunya pasti Bapa akan berikan dalam diri kita. Tapi hari ini yang kita perlu jalani adalah persiapkan hidup ini makin kuat menghadapi apapun. Karena dalam setiap kondisi yang akan terjadi ke depan ini, saudara nggak punya pilihan lagi. Kecuali saudara makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan hidup makin takut akan Tuhan. Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk raja sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Kehendak Bapa itu harus dilakukan. Tapi masalah kita mendapatkan mahkota kehidupan, masalah kita nanti mendapatkan akan reward atau penghargaan, itu bukan urusan kita, tapi itu urusan Tuhan. Karena untuk melakukan kehendak Bapa, kalau kita lihat dari kalimat penutup daripada firman atau perikop ini, di ayat ke-28, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kehendak Bapa tidak akan pernah bisa genap dalam hidup kita kalau tidak ada kerendahan hati setiap kita. Dan kita tidak akan pernah mungkin punya kerendahan hati kalau tidak ada proses dan pembentukan yang harus kita lewati. Kalau bicara tentang keadaan zaman hari-hari ini, saudara, kita kalau nggak benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita ini punya kehidupan yang menurut saya, saudara, akan sangat-sangat mudah terjerumuskan. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang youth pastor dari sebuah gereja. Gerejanya dibilang besar ya tidak besar, dibilang kecil juga tidak kecil. Kurang lebih jemaatnya sekitar 1.000 orang. Dan dia punya menggembalakan akan para pemuda remaja ini kurang lebih sekitar 150 atau 200 orang. Dia ngomong ke saya, dia bilang, Pak, terus terang saya ini lagi dalam pergumulan besar. Saya nanya pergumulan apa, Pak? Saya pikir pergumulan keluarga, ekonomi lah atau apapun. Dia bilang, saya lagi bergumul untuk anak-anak pemuda remaja yang saya gembalakan, Pak. Terus dia ngobrol beberapa hal, intinya adalah, dia ngomong gini, sekarang saya ini bingung, harus ngatasin mereka dengan cara apa? Harus menjadi gembala dengan model yang seperti apa? Karena ketika mereka beribadah semuanya nampaknya luar biasa. Nampaknya kudus, nampaknya hebat. Memuji Tuhan, dengarkan firman, kadang mereka catat. Luar biasa, Pak. Diajak pelayanan turun, ya kan, turun pelayanan. Doain orang di rumah sakit pun bergerak. Banyak yang sembuh, Pak. Saya bilang ya, terus pergumulannya apa? Pergumulannya adalah apa? Tidak sedikit daripada mereka itu yang ternyata gay dan lesbi.
Saya bilang, serius. Saya enggak ngerti harus ngapain. Sampai dia ngomong, saya sebenarnya sudah ngomong ke gembala saya, Pak. Sepertinya saya perlu mundur dari pelayanan ini. Nah, beberapa dari mereka sudah sempat dikonseling dan ditanya. Sudah tahu, mereka bisa begitu karena apa? Karena karena melihat film, hanya karena melihat pergaulan di sekolah, hanya karena mereka punya komunitas-komunitas yang menghalalkan semuanya. Dan rupanya saudara, firman yang selama ini mereka dengarkan, itu tidak pernah hidup di dalam hidup mereka. Ketika saya dengar itu saudara, saya bilang Tuhan, memang makin sempit untuk jalan kepada kebenaran itu. Dan memang makin tidak mudah. Tapi pertanyaan buat setiap kita hari ini. Apakah kita kemudian mau berkata, sudahlah kayaknya memang bakal binasa semua. Udahlah, ninggalin Tuhan aja lah sekalian hari ini. Atau sudah tetap berkata, Tuhan, dalam bagian apapun yang aku sedang lewati hari ini, biarkan tetap aku ini memiliki iman yang kuat di hadapan. Aku memiliki keteguhan akan firman-Mu. Dan aku berjalan dalam kebenaran-Mu yang sesungguhnya. Sekali lagi, hidup ini pilihan. Saya berdoa buat setiap saudara hari ini. Bukan posisi yang kita cari, tapi perkenanan Tuhan yang kita rindukan. Berhenti dengan cari segala sesuatu yang cuma sekedar hal membuat kita senang. Tapi Tuhan tidak pernah disenangkan. Mulai hari ini mari sama-sama kita belajar. Cari apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan membuat hidup kita ini berkenan kepada Dia. Tutup Alkitab saudara.